Bapak Ibu, yang penting menangkan hati, bukan menangkan debat. Ya, iya, menangkan hati nggak apa-apa, sabarin aja. Dakwah tuh begitu kira-kiranya kan? Jangan dipaksain semua, relax. Kalau kira-kiranya belum bisa, udah nanti dulu. Tapi terus telaten dikerjain. Kenapa bisa? Karena yang kita hadapi selama bertahun-tahun ini adalah pemutar balikan kenyataan. Itu yang kita hadapi bertahun-tahun. Bukan mau diminum, ini mau contoh. Permisi Pak, pinjam. Ini kan gelas nih, air putih. Saya di sini bisa lihat air putih. Tapi bayangkan kalau ada 10 orang, 15 orang pegang mikrofon di sini. Saya bilang ini air putih. Terus ada 5-10 orang pegang mikrofon juga. Bilang itu air wine. Oke? Terus menerus bilang itu wine, itu wine, itu wine, itu anggur. Apa yang terjadi? Terciptalah persepsi ini adalah anggur, padahal ini air putih. Sekarang kita sering ketemu itu, betul? Nah, menghadapi itu, makanya kita tanyain, tunjukin buktinya, karena kembali pada kenyataan. Tapi alhamdulillah sekalian, sekarang makin hari makin kritis orang terhadap informasi. Jadi tugas kita sesungguhnya makin hari makin ringan. Dan kalau kita tunjukkan ini adalah air putih, ini adalah kenyataan, pelan-pelan orang akan menerima itu. Kita ingin Indonesia yang bebas dari hoax, Indonesia yang tidak diisi dengan kebohongan. Jadi, kami sekalian yang berkumpul pada malam hari ini, perjumpaan kita singkat, tapi kerja kita panjang. Kerja kita panjang. Dan itu artinya semua bekerja dengan ukuran target yang jelas. Ukuran target yang jelas. Kita mentargetkan untuk bisa berhasil, dan itu artinya relawan yang menjadi kunci kemenangan. Relawannya harus kerja bersama dengan partai. Doakan nanti koalisinya segera tuntas. Sekarang alhamdulillah Partai Nasdem sudah jelas sikapnya. Kita tunggu nanti PKS dan Demokrat. Insya Allah ini soal waktu saja. Nantinya akan jalan sama-sama semua. Kita sabar, biarkan berproses tiap-tiap partai. Sesudah itu berjalan, maka saya minta semuanya kerja bersama dengan partai. Jangan jalan sendiri-sendiri, ya. Kerja. Kenapa? Karena partai juga perlu didukung. Kalau saja kita berikhtiar hanya memikirkan eksekutif, nantinya di blok terus tuh di legislatif. Betul kan? Kan semua keputusan itu eksekutif dan legislatif. Itu harus dua-duanya dibantu. Kerja bersama supaya nanti misi yang kita emban bisa dilaksanakan. Jadi saya berharap nantinya sekalian gabung di situ. Dan untuk hari-hari ke depan, saya minta tiap-tiap relawan itu memiliki ukuran yang jelas yang disebut sebagai berhasil. Berhasil itu kalau apa sih? Misalnya nih, simpul Sobat Aris. Tentukan disebut berhasil sebagai sebuah gerakan relawan itu apa? Misalnya ada satu relawan sini yang targetnya kami mentargetkan 2 orang per TPS. Nah, itu kunci keberhasilannya. KPI-nya itu. Kalau bisa 2 relawan per TPS, maka relawan ini berhasil. Karena nanti yang harus ngawasin suara kita, nggak bisa dititipin orang lain, Bapak Ibu, ya kan? Nggak bisa. Dititipin orang lain kira-kira utuh hilang. Itu dia. Jadi kita susunan. Nanti saya berharap Kang Ali Yusuf dan semua teman-teman pimpinan simpul-simpul ini berunding. Bagaimana membagi beban itu? Kan nggak mungkin ditanggung satu kelompok relawan, bukan? Sama-sama tuh disusun ke bawah, tertata. Itu proses aplikasinya sudah disiapkan. Nanti akan bisa dipakai dan kemudian digunakan untuk menata sampai ke tingkat TPS. Dengan begitu nanti usaha kita
menjangkau begitu banyak kalangan untuk meningkatkan suara, tidak berujung pada kehilangan suara. Kalau enggak sayang-sayang, itu kita jaga sama-sama. Lalu sekalian saya hormati, dalam perjalanan ini pasti akan ada perbedaan pandangan, pasti akan ketemu suasana yang satu merasanya harus A, yang satu harus B. Bapak Ibu ingat-ingat kalau ada perbedaan gitu. Perbedaan itu wajar, bisa terjadi, dan memang normalnya manusia ya pasti ada pandangan yang berbeda. Tapi jangan perbedaan membuat perpecahan. Harus ada ambang batas di mana perbedaan tidak boleh diteruskan. Karena kalau perbedaan diteruskan terjadi perpecahan. Itu ambang batas itu yang tahu kita, nggak ada rumusnya. Kayak gini nih, suami istri ada perbedaan pandangan. Suami tahu tidak boleh ada kata-kata apa yang keluar yang bisa melukai istrinya, betul? Istrinya juga begitu, dia tahu persis nggak boleh ada kata-kata apa sampai itu keluar, lukanya bisa berat tuh. Kakak adik juga begitu, kakak adik beda pandangan, itu ada kata-kata yang tidak boleh keluar, karena kalau keluar nanti retak. Nah, saya ingin kita semua jaga itu. Insya Allah dari Priangan Timur akan terkirimkan pesan perubahan untuk seluruh. Saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih malam hari kumpul, dan terima kasih 2 hari kemarin ini luar biasa sambutan di Ciamis, di Tasik, itu kita betul-betul luar biasa. Sampai dikira hoax. Dikira hoax, padahal beneran banyak ya. Karena saya pun tidak mengira sebanyak itu, dan ini menggambarkan. Sekali lagi saya sampaikan, bukan tentang satu orang, tapi tentang perubahan. Dan Bapak Ibu, gunakan berbagai macam cara yang baik dan benar, tapi unik. Jangan khawatir untuk mengubah tatanan, jangan khawatir untuk melakukan terobosan, jangan pernah khawatir. Jangan terkunci. Nih misalnya, saya di situ bicara, saya terkunci itu di situ tuh, dikunci itu situ. Padahal kalau ikut di situ nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak kelihatan wajah dari dekat begini kan? Betul nggak? Kita jangan selalu serba, oh kalau sudah diatur begini berarti harus seperti ini. Tidak. Tujuan kita adalah berinteraksi. Malam ini tujuan saya berinteraksi, bukan yang lain. Supaya bisa kita terasa dekat, bisa langsung nih ngobrol dengan jarak yang dekat. Nah itu juga nanti Bapak Ibu gunakan di lapangan. Ketemu dengan cara yang berbeda, pendekatan yang harus kreatif. Caranya, mau di sini jago-jago semua, saya nggak bisa ngajarin. Kalau ngajarin namanya ngajarin ikan berenang, menggarami air laut. Ini yang kumpul adalah tokoh-tokoh yang sudah sangat berpengalaman. Insya Allah akan banyak terobosan-terobosan. Ya. Ibu Bapak, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada semuanya. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin berikan kesempatan, barangkali ada 2 yang mau menyampaikan pandangan, menyampaikan usulan, menyampaikan suatu pertanyaan, silakan. 2, 3 orang saja, jangan banyak-banyak. 2 yang putih. Ya. Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan atau komentar yang jelek. Tidak ada pertanyaan komentar yang salah. Yang ada itu panjang dan pendek. Oke. Jadi pilihnya yang singkat ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam hal ini saya mungkin tidak bertanya, hanya ingin menyampaikan sebuah amanat dari para kiai yang ada di Priangan Timur, yang alhamdulillah dalam beberapa bulan ini saya sudah mengunjungi beberapa pondok pesantren. Di antara amanat-amanat yang mereka titipkan dengan ringkas saya tulis dan ingin pada malam ini saya serahkan langsung ke Pak Anies Baswedan. Namanya siapa Pak? Saya Saadillah Hidayat, Ketua Jarnas Pesantren Priangan Timur.
saja mungkin ya, semangat yang alhamdulillah pada saat ini bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairuddin, itu dari Anispas, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, dan PASMI itu adalah Patronah Amanah Siri Tamu. Pak Anies yang saya hormati, saya terkait dengan pernyataan Pak Anies tadi yang menyampaikan bahwa kalau misalnya insya Allah Pak Anies jadi presiden, itu akan menjalankan kesinambungan dan perubahan. Karena tidak bisa hanya berkesinambungan saja atau hanya perubahan saja. Yang ingin saya tanyakan adalah, kalau pada saat pemerintahan sekarang ini ada suatu program apapun itu namanya yang ternyata, maaf kalau saya katakan, tidak pro rakyat, apakah juga itu akan dilanjutkan walaupun dengan perubahan? Kalau kami maunya yang demikian itu sudah dihilangkan saja, langsung saja berubah. Itu saja Pak Anies. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi. Terakhir. Pegang mikrofon aja saya kasih. Jadi kalau tokoh relawan tuh kalau dibilang ngomong bisa 99 terus mulai jago bicara gitu. Baik, terima kasih Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rois Muhammad, Sekretaris Jenderal Jabar Manis. Baik, terima kasih Pak Anies. Jadi undian 4 tadi memang kita sangat sepakat bahwa cara kita memang berbeda cara dengan relawan sebelah sana Pak. Kita memang lebih santun, lebih kredibel, lebih berargumentatif dan disampaikan dengan cara baik. Cuman saya sudah ini Pak Anies ada kekhawatiran atau bukan kekhawatiran, mungkin kira-kira solusi dari banyak teman-teman melihat perkembangan entah itu di Medan, di Solo, di Jogja dan termasuk 2 hari ini, sehingga ada kesimpulan sementara bahwa yang bisa mengalahkan Pak Anies itu hanya kecurangan. Ini hanya kecurangan, yang bisa mengalahkan Pak Anies itu hanya kecurangan. Dan inilah Pak yang barangkali ke strategi kita, baik itu mungkin nanti saat ini sudah terbentuk tim pemenangan nasional, ini perlu betul-betul diantisipasi dengan sebaik-baiknya Pak. Karena jangan sampai suara yang telah kita bergerak, ini cuma dikangkangin oleh sekelompok orang. Nah, ini Pak barangkali mohon barangkali nanti bentuk tim pemenangan nasional, dan ini bahwa inilah sangat krusial bagi kita ketika kita bekerja di bawah dapat suara tapi dikangkangkan oleh teman-teman entah itu di KPU atau dimanapun di Sumatera. Itu barangkali Pak, mohon ini adalah diantisipasi oleh itu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Cukup. Beda nggak dengan tadi? Beda, singkat dan. Oh iya. Saya hanya ketika kali mungkin ketemu sama Bapak Presiden kita. Suara saya serak karena kemarin menyambut di Lanupak sampai sakit. Kedua kali barusan di Masjid Agung yang roboh di depan Bapak saya yang merobohkan. Perkenalkan, nama saya Setio. Saya dari Kompak, Komunitas Pasar Cikurubuk. Keseharian saya setiap hari bekerja bertemu dengan ribuan orang. Saya banyak bersama di situ. Jadi saya tahu dari yang rakyat yang kecil, menengah, paling bawah, sampai menengah ke atas. Jadi rakyat kecil khususnya para pedagang, saya mengerti betul kesusahannya pada zaman sekarang. Jadi saya ingin tanyakan Pak, yang masukan dari perwakilan saya juga termasuk dari Jelas Pasundan, Bapak Andi. Tepuk tangan buat Bapak Andi. Setelah saya hanya
masukan dari para pedagang kecil, Pak. Jadi masukan dari para pedagang semuanya itu, kalau Bapak jadi presiden, tolong buat perubahan khususnya untuk skala besar pedagang. Kalau di mal-mal itu dibatasi. Maaf, ini malah bukan termasuk membatasi orang-orang kaya untuk berbelanja. Jadi berikan keseimbangan. Seumpamanya di mal-mal besar ada buah-buahan segala macam, tolong kalau kebutuhan kecil seperti sayuran segala macam jangan diadakan, khusus di pasar tradisional, supaya seimbang pembelian itu antara mal-mal dan pedagang-pedagang kecil. Termasuk di Indomaret seperti Alfamart, mohon maaf ini kalau ada yang bisnis tersebut, mohon maaf ini, tolong dijaga keseimbangan tersebut untuk pedagang-pedagang kecil seperti kami ini. Jadi harus ada perubahan, dan insya Allah saya yakin, aku yakin Bapak menjadi presiden 2024. Kami, insya Allah kami kompak dan ribuan pedagang siap memenangkan Bapak Anies presiden menjadi 2024 nanti. Allahu Akbar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup. Satu lagi pertanyaan Pak untuk ibu-ibu. Satu pertanyaan untuk ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Jamila Wahid dari Jarnas Pasundan. Yang ketuanya Bapak Andi Mulya. Singkat saja, saya ingin Bang. langkah apa yang harus kami lakukan sebagai relawan untuk menghadapi segala informasi hoax, baik melalui media elektronik maupun media sosial. Nah, cukup itu aja Pak. Singkat saja saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya, baik. Terus sekalian, pertama Pak Saadillah Hidayat, terima kasih amanat yang sudah diterima. Tadi saya sudah baca singkat, insya Allah nanti jadikan pegangan. Saya boleh sampaikan kepada semua isinya dan nasihat dari para kiai. Jadi isinya nasihat, tapi sama beliau nasihatnya dibuat dalam bentuk plakat gitu ya, sehingga bisa dilihat. Oke, kemudian menghadapi hoax yang beredar ini sekarang sedang dalam proses penuntasan. Nanti ada sebuah website, di situ rujukan bagi semuanya, namanya anisbatwedan.com. Jadi semuanya bisa lihat ke situ. Kalau ada hoax bisa dikonfirmasi ke situ, sehingga itu menjadi satu pusat informasi yang menjadi rujukan bagi semuanya. Nanti bahan-bahan dan lain-lain akan ada semuanya di situ. Dan aplikasi yang sedang dalam proses finalisasi nanti bisa dipegang Bapak Ibu sekalian. Di dalam aplikasi itu ada bahan itu semua. Apapun yang baru nanti Bapak Ibu bisa terima. Kemudian ada pertanyaan tentang program. Tadi Pak Astio soal kompak. Ada banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Saya banyak ada rujukan di Jakarta yang kita lakukan bagaimana membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Karena kadang-kadang kita mau membesarkan yang kecil tapi salah, marah sama yang besar, jadi yang besar digebukin. Nah, yang besar biar tambah besar, tapi yang kecil jangan makin kecil. Kita memang melihat ada ketimpangan, tapi jangan sampai keliru. Kalau ketimpangan terjadi itu yang di bawah dinaikin, bukan yang di atas diturunin. Itu nanti malah jadi masalah. Ya kira-kira begitu. Lalu Pak Rudi, perubahan itu ada 4 jenis baru. 4 jenis. 1, ditingkatkan, itu perubahan. Yang kedua, dikoreksi, karena dianggap bermasalah. Yang ketiga, ditiadakan atau dihentikan. Yang keempat, buat yang baru. Itu 4 jenis. Jadi kita jangan buru-buru. Setiap kali melihat sesuatu, maka bisa salah satu dari 4. Dia bisa ditingkatkan, bisa dikoreksi, bisa dihentikan, dan bisa juga dibuat yang baru. Itulah jenis perubahan. Nah, kami sudah ngalamin kemarin di Jakarta. Ada yang harus dihentikan,
Walaupun berhadapan dengan raksasa, ya kalau dihentikan ya dihentikan, sudah selesai, nggak ada masalah. Nah, tapi kami juga nggak mau asal-asalan, pokoknya asal dihentikan, tidak mau. Loh, perintahnya kan bukan menghentikan, perintahnya berbuat adil, betul ya? Adil, ingat ya. Kadang-kadang, ini saya mengalami kemarin, kita mau membuat sistem rekrutmen sekolah yang berkeadilan. Kalau dengan rekrutmen sekolah dari kenapa? Di Jakarta, saya cerita dikit ya, tonton. Di Jakarta itu sekolah-sekolah yang bagus diisi oleh anak-anak dari keluarga-keluarga yang sudah makmur. Kenapa? Karena untuk masuknya mereka bisa kursus, ada guru bimbel, rumahnya baik, bukunya lengkap, gizinya sehat. Jadi yang masuk ke sana ya dari mereka yang makmur semua. Apa yang terjadi? Sekolah itu diisi oleh masyarakat kelas tengah atas semua. Makin hari nggak ada yang masuk dari bawah. Nah kemudian kami buat aturan baru sehingga sekolah-sekolah itu bisa menerima siswa dari atas, tengah, dan bawah. Apa yang terjadi itu? Wih, protes. Yang protes siapa? Yang sudah terbiasa memiliki rasanya seperti sekolah itu haknya saya. Misalnya nih, SMA terkenal itu selama bertahun-tahun yang masuk bapak ibunya pendidikannya minimal S1, S2, S3. S1 minimal. Itu 90% lebih. Ketika sistem ini dipakai, apa yang terjadi? Yang masuk ke sana bapaknya lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, dan lulusan perguruan tinggi. Berkeadilan bukan? Berkeadilan. Tapi bagi yang kemarin merasa bisa menguasai tempat itu, merasa kehilangan. Dan banyak yang datang pendukung pilkada kemarin. Datang ke tempat saya. Karena saya temuin semua. Pak Anies, saya mati-matian membela kemarin. Kami bekerja untuk Bapak menang. Sekarang Bapak bikin kebijakan, anak kami tidak bisa masuk sekolah itu. Saya bilang bukan anak Bapak tidak bisa masuk sekolah. Dulu sistemnya tidak adil. Sekarang kita buat yang adil. Banyak politisi tidak mau melakukan itu. Kenapa? Saya ceritakan kenapa. Banyak ingat kenapa ini selama ini tidak disentuh. Ongkosnya mahal Bapak Ibu. Ongkosnya itu ongkos rupiah. Yang protes adalah teman sendiri. Yang protes para pemret, anggota DPR, anggota DPRD. Karena mereka lah yang selama ini punya privilege untuk bisa masuk. Sementara faedahnya nih, yang terima faedah rakyat yang bawah, yang tidak nge-tweet, yang tidak Facebook, betul nggak? Yang tidak pernah bilang alhamdulillah Pak sekarang anak saya bisa sekolah, enggak. Dan faedah itu nanti baru kelihatan 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Ketika anak bukan siapa-siapa bisa masuk perguruan tinggi baik, bisa menjadi sarjana yang baik, bisa naik derajat hidupnya nanti. Itu bukan sekarang. Yang sekarang saya hadapi orang protes. Dan saya tidak bisa bilang ini bagus ya. Lah kan masih nunggu 15 tahun lagi Pak. Tapi kalau sistem ini dipertahankan, mudah-mudahan dipertahankan terus, nanti Jakarta kita akan menyaksikan anak tukang beca, anak yang dari kampung-kampung miskin, mereka bisa menjadi sarjana-sarjana di perguruan tinggi hebat. Nah ini jenis perubahan Pak. Jenis perubahan yang kita berseberangan dengan kemauan pendukung Pak. Kebayang gak tuh? Wih datang benar protes. Tapi saya bilang, dulu Bapak Ibu mendukung saya kan bukan untuk semuanya diteruskan, bukan? Tapi ingin menghadirkan keadilan. Tahun pertama kenceng sekali, tahun 2019. Tahun kedua udah adem, 2020, 21 udah adem, 22 udah gak ada lagi yang meramaikan. Karena mereka semua sadar bahwa ini adalah untuk kebaikan. Kemudian kecurangan. Itulah sebabnya Pak Rois, kenapa kita perlu punya saksi tiap dua saksi tiap TPS. Menjaga di situ, dijaganya di lapangan. Kenapa banyak kecurangan? Karena nggak ada yang nungguin, nggak ada yang nungguin.
Saya ingat pilpres kemarin, coba berapa yang ada saksinya lengkap? Nggak ada. Pas lagi kumpul-kumpul semua datang. Pas lagi coblosan saksinya tidak ada, nggak ada. Meskipun kita semangat kerahkan orang untuk nyoblos, kalau suara itu tidak diselamatkan bisa jadi nanti disiapin untuk punya saksi 2 orang per T. Nanti ada dilatih sama-sama ya. Itu nanti siapin programnya bareng-bareng. Jadi se-Indonesia kita kerjakan sama-sama nantinya. Sehingga ini sebagai sebuah ikhtiar yang tuntas. Bapak sekalian, ini kerja relawan karena kita ingin Indonesia yang lebih baik. Sebagaimana dulu orang tua kita dulu berjuang. Kan ketika berjuang dulu itu kita ingin merdeka, bukan? Mempertahankan kemerdekaan. Kenapa ya? Karena kita ingin republik lebih baik. Bangsa kita lebih baik. Saya pun bawa bagian saya, ibu bapak bawa bagian bapak ibu. Insya Allah dengan niat baik, dikerjakan orang baik, dengan tujuan baik, Allah bukakan kemudahan untuk berhasil. Ya, jadi kita sama-sama terima kasih atas semua pertanyaan, komentar. Insya Allah nanti kita akan teruskan di masa yang akan datang. Tapi ini jadi bahan dan sumber informasi tadi anisbaswedan.com dan nanti aplikasi yang segera tuntas nanti bisa digunakan sebagai sumber. Saat sesudahnya Bapak Ibu lebih terampil untuk menyampaikan pesan-pesan sesuai dengan tempat Bapak Ibu berkiprah selama ini. Terima kasih buat semuanya. Sesudah ini kalau nggak salah kita akan foto bareng ya. Mungkin sessionnya bukan foto bareng Pak. Maaf Pak, session tanya jawabnya sudah cukup Pak. Sudah habis Pak. Kasih mic Pak, kasih mic. Berdiri tanggal 14 Januari tahun 2022. Yang ingin saya tanyakan ini sangat penting. Bila mana Allah takdirkan Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia, apakah Bapak akan menghentikan proyek IKN? Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak penting untuk pemenangan Pak. Kan? Nah, jadi gini Mas sekalian, ketika kita bertugas gunakan undang-undang. Undang-undang itu nggak pakai selera. Undang-undang. Apa yang ada di undang-undang itu yang dikerjakan. Oke? Itu yang kita pegang Mas sekalian. Dan hari ini Bapak Ibu cari kampanye temanya mempersatukan. Bapak Ibu cari tema yang memecah, Bapak Ibu nggak dapat tambahan suara. Betul? Walaupun kita aspirasinya ini kita pegang. Jawaban saya sederhana, selama itu ada dalam undang-undang maka itu harus dilaksanakan. Karena kita semua kalau sudah dilantik harus bekerja berdasarkan undang-undang, nggak bisa bekerja pakai selera. Kalau pakar boleh berkomentar, saya setuju, tidak setuju. Tapi kalau sebagai pejabat negara apa yang jadi? Selama undang-undang di situ maka itu harus dilaksanakan. Gitu ya Pak jawabnya. Terima kasih buat semuanya. Bapak sekalian, nanti saya ingin mengajak semuanya, Bapak Ibu dalam menjangkau masyarakat ini belajar dari tadi, cari tema yang mempersatukan. Jangan cari tema yang memuaskan perasaan. Saya ulang ya. Jangan cari tema yang memuaskan perasaan. Karena tujuan kita bukan memuaskan perasaan. Tujuannya adalah memenangkan hati. Tapi kalau kita mengenai perasaan, itu berantem semua orang. Karena kita mau membawa yang menjadi pikiran kita sendiri. Dan tujuannya apa ini? Tujuannya mendapatkan dukungan atau mau berdebat soal A, B, C. Banyak sekali, banyak. Jadi saya usul ya, Pak Mauludin, jangkau dengan tema yang mempersatukan. Karena itulah yang sekarang kita butuhkan. Di luar sana banyak tema yang memecah. Karena itulah saya sampaikan banyak tema yang memecah. Memecah itu maksudnya berbeda pandangan. Cari tema yang bisa mempersatukan. Dan itulah yang kita kerjakan sama-sama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita teruskan nanti nggak selesai. Saya berangkat ke Jakarta bisa baliknya Selasa. Sekarang minggu malam nih. Terima kasih buat semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Anies. Mungkin sesi fotonya seperti yang tadi kita sepakati ya, tidak boleh bergerombol, duduk di mejanya masing-masing.
nanti akan dipandu oleh Pak Angga dalam sesi foto ini. Untuk yang pertama nanti yang duduk di paling belakang itu silahkan berkumpul. Nanti Pak Anies akan mendekat. Jadi yang saya duduk datang ke paling tiap-tiap meja ya. Oke. supaya Kalau gitu gini, tiap meja dirapihin, siapin tempatnya. Jadi pas saya datang udah siap tempatnya. Nah, siap. Itu dilakukan oleh masing-masing meja ya. Silakan dipersiapkan jadi Pak Anies cepat dalam pengambilan fotonya. Jadi untuk yang pertama dari yang paling belakang, yang kursi paling belakang silakan berkumpul. Nah, sesi fotonya 2 kali cepret ya. 2 kali cepret. Silakan. Bapak-bapak nanti fotonya, nanti nggak ada selfie ya bapak-bapak, nggak ada selfie sama bapak, nanti fotonya akan dikoordinator sama panitia. Bentar, Kang. So, mangga. Langsung merapat. Yang duduk paling belakang langsung merapat. So, mangga. Bapak Ibu, kalau saya sama Pak Anies, biar Pak Anies cepat pulang, jangan selfie Bapak Ibu ya. Nanti fotonya dikoordinir sama teman-teman panitia. Kalau semuanya selfie, kita pulangnya bulan depan. Silakan. Berdiri. Teman-teman yang di meja masing-masing ya silakan berdiri. Yang udah foto Bapak Ibu, yang udah foto, kalau boleh jangan ikut yang lain ya. Untuk siap difoto, untuk siap difoto di mejanya masing-masing. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Yang udah jangan. Ya. Oke. Kesempatannya 2 kali cepret ya. 2 kali cepret. Ya. Yang udah, Bapak Ibu yang udah, tolong jangan jadi ke teman-teman relawan yang lain. Bapak Ibu yang udah. Tapi kata Bapak jangan ganti-ganti jas. Posisikan, siap, posisi. Nanti aja. Silakan. Meja berikutnya silakan memposisikan diri, beri tempat 1 kursi untuk Pak Anies. Siapkan merapat. Ya, terima kasih. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 2 kali cepret. Kasih kursi 1 untuk Pak Anies. Ariantum di mana kan? Satu kursi untuk Pak Anies. Silakan merapat. Udah siap ya? Kita masukin warkom. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap. Oke. Siap ya, merapat ya. Ya, silakan.
kursi kosong, yakin ada kursi kosong bapaknya sendiri. Bapak Ibu yang udah foto jangan sambil di foto temennya ya. Kan kita saling kompetisi biar sama adil rata semua. Atau gimana? Sini tuh berjengkel yang di belakang Pak Anies. Agak di mana Pak? Dari sini Pak. Ya siap. Pak dari BGP Anies Pak di sini. Oh iya. Apa tadi? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Siap. Ini sama aku.